untuk soal kali ini di sini diketahui ada 4 reaksi, yaitu CS2 ditambah 3O2 menjadi CO2 ditambah 2SO2. Reaksi yang kedua ada 4HCl ditambah 2S2O3 2- menjadi 2S tambah 2SO2 tambah 2H2O tambah 4HCl-. 4Cl-. Ini masuk ke produknya. Yang ketiga ada 2Fe ditambah 6HCl menjadi 2FeCl3 ditambah 3H2. Kemudian 2Al ditambah 2KOH ditambah 2H2O menjadi 2KAlO2 ditambah 3H2O. Yang ditanya adalah termasuk reaksi autoredox atau bukan. Jadi di bagian kosong ini akan kita buat sebuah persamaan reaksi. Jadi kita akan lihat perubahan bilox yang terjadi pada reaksi ini. Oke, kita ke bawah dulu untuk menuliskan bilox-biloxnya. Untuk yang pertama, untuk bilox CS2 ditambah 3O2 menjadi CO2 ditambah 2SO2. Untuk memudahkan saya kasih ini poin reaksi nomor 1 ya. Jadi nanti pas kesimpulan, di saat kesimpulan, jadi kita langsung tulis nomor 1, nggak nulis ulang reaksinya. Reaksi nomor 1 berarti kita tentukan dulu CS2 biloxnya sama dengan 0. Jadi di sini antara C sama S yang bisa kita tentukan biloxnya yang mana adalah S. S-nya -2. Kalau O -2 saat bersama atau berikatan dengan unsur lain, kalau dia atom bebas dia sama dengan 0. Kenapa ini 0? Karena dia tidak ada angka pemuatannya. Kita anggap bahwa molekul ini atau senyawa ini muatan totalnya sama dengan 0. Kita jabarin. C ditambah 2 kali -2. C minus 4 sama dengan 0. Kemudian pindah ruas jadi positif. Plus 4. Oke. Kemudian lanjut ke O2. O2 berarti hitungannya dia atom bebas. Kemudian CO2 sama dengan 0 juga. C ditambah 2O sama dengan 0. C ditambah 2 kali -2 sama dengan 0. C minus 4 sama dengan 0. Pindah ruas. Kemudian SO2. S ditambah 2O sama dengan 0. Berarti S min 4 sama dengan 0. Berarti S sama dengan plus 4. Oke. Kita masukkan ya ke bagian atas. Tadi C-nya itu kita dapat plus 4. S min 2 di sini 0 plus 4 min 2 plus 4 min 2. Sorry, sebelumnya saya belum jelasin mengenai autoredox itu apa. Nah, untuk autoredox adalah reaksi redox. Redox itu artinya di dalamnya ada reaksi reduksi dan oksidasi, tidak salah satu saja. Jadi autoredox adalah reaksi redox yang reaktannya mengalami reaksi reduksi dan oksidasi
sekaligus serta menghasilkan zat yang berbeda. Jadi ketika satu spesi di bagian reaktan tuh yang sebelah kiri, itu satunya dalam satu butir spesi itu mengalami reaksi oksidasi dan reduksinya secara sekaligus tapi menghasilkan zat yang berbeda, berarti dia autoredox. Oke, balik ke sini. Ini yang C dengan C tidak ada berubah, S berubah, O berubah. Kita gini aja deh, yang nggak berubah nggak usah kita kasih panah. S-nya berubah, O-nya pun berubah. Jadi S-nya -2 ke +4, dia naik, berarti dia oksidasi. Ingat, oksidasi adalah reaksi kenaikan bilox. Sedangkan kalau 0 ke -2 dia kan turun, berarti dia reduksi. Jadi ini karena dia yang mengalami reaksi reduksi dan oksidasi itu berbeda, berarti dia bukan autoredox tapi redox biasa. Oke, yang kedua, reaksi yang kedua saya tuliskan dulu. Baik, kita lanjutkan ke reaksi yang kedua. Yang ini kita tulis ini reaksi kedua, tipe namanya kayak gitu. Terus untuk reaksi ini yang perlu kita ketahui adalah Cl biloxnya -1. Ketika kita tidak tahu dia biloxnya berapa, atau yang berkaitan dengan dia tidak tahu biloxnya, O sama dengan -2, atom bebas seperti biasa, atom bebas sama dengan 0. Kalau dia ion bermuatan, berarti biloxnya sama dengan muatan. Oke, kita lanjut ke menentukan bilox masing-masing atom. Yang ini, nah langsung ya, yang ini adalah masing-masingnya. Baik, yang ini beberapa hitungannya. Untuk HCl sama dengan 0, sama seperti penjelasan sebelumnya. Antara H sama Cl, sebenarnya sih yang paling kita otomatiskan adalah H-nya +1. Jadi nanti lain kali mungkin kita tentukan dulu H-nya baru Cl. Kemudian S2O3, prioritas yang kita ketahui biloxnya adalah si O dulu. Kalau di soal sebelumnya karena S itu berikatan dengan unsur yang tidak kita ketahui biloxnya, maka S-nya kita tulis atau tentukan biloxnya sama dengan -2. Sedangkan ini seperti ini, 2S -6 sama dengan -2. -6 pindah ruas jadi positif 6. Terus kemudian 2S bagi 2 sama dengan +2. Kita lanjut untuk hitungan bilox atom yang lainnya. Kemudian 2S, berarti S karena biloxnya atom bebas, jadi S-nya 0. Kemudian SO2 sama dengan 0, S ditambah 2, O sama dengan 0. Berarti S -4 sama dengan 0, S sama dengan +4. Kemudian yang Cl-, berarti karena dia muatannya udah ada, berarti dia sama dengan -1. Tinggal kita tuliskan. Baik, kita lanjut yang ini. Ini perhatikan yang berubah adalah si bilox atom S pada S2O3. Dia +2, kemudian jadi 0, kemudian jadi 4. Jadi yang satunya mengalami penurunan atau reduksi, yang satunya dia mengalami +2 ke +4 naik, berarti dioksidasi. Nah, yang mengalami reduksi dan oksidasinya itu satu spesi, yaitu S2O3. Maka dia autoredox. Itu maksudnya autoredox. Satu spesi reaktan itu mengalami dua reaksi sekaligus. Untuk reaksi kedua, Fe karena atom bebas 0 +1 -1. Nah, yang perlu kita hitung adalah FeCl3. Kita hitung ke bawah ya. Itu reaksi ketiga. Terus kita tulis lagi. FeCl3 sama dengan 0. Fe ditambah 3Cl sama dengan 0. Fe ditambah 3 kali -1. Fe -3 sama dengan 0. Pindah.
jadinya Fe plus 3. Kita langsung ke atas, kita tulis Fe nya sama dengan plus 3, 0, 0. Kita lihat mana yang mengalami perubahan, Fe kemudian H. Nah ini kan unsur atau spesies reaktan yang lain kan, masing-masing beda, yang mengalami oksidasi siapa, reduksi siapa, maka dia redoks biasa. Kita tulis redoks biasa. Lanjut ke reaksi terakhir yang keempat, ini kita tulis reaksi keempat, 0, K itu golongan 1A, maka biloxnya plus 1, min 2 plus 1 plus 1 min 2 plus 1 plus 3 min 2. Ini K itu kan tadi golongan 1A, nah Al itu biloxnya plus 3, 0. Yang mengalami perubahan bilox adalah Al, kemudian H. Yang satu Al 0 menjadi plus 3, berarti dia oksidasi. Yang H plus 1 ke 0, dia turun. Yang mengalami reduksi dan oksidasi adalah spesies yang berbeda, berarti dia redoks biasa. Oke, langsung kita simpulkan aja ke bawah. Simpulannya adalah RX1 yaitu CS2 ditambah 3O2 merupakan redoks biasa. Baik, ini adalah kesimpulannya. Reaksi 1 yang ini merupakan redoks biasa, RX2 nya di auto redoks, RX3 nya redoks biasa, dan RX4 nya adalah redoks. Persamaan reaksinya ada di bagian atas yang tadi kita lihat. Nah, ini persamaan reaksinya untuk memahami bagaimana dia bisa jadi redoks biasa dan auto redoks.